Ya, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik. Melalui kesaksian ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya pesan, bahwa Engkau tetap memberi pesan kami sabar menghadapi segala sesuatu. Sekalipun dunia tidak memandang kami, sekalipun orang yang terdekat pada kami juga tidak memperhatikan, tidak memperhitungkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bukan siapa-siapa, kami akan belajar bagaimana hidup kami di pemandangan Tuhan. Bukan orang yang sukses, yang kaya, yang terkenal, yang dikenan oleh Tuhan, tapi orang yang taat, yang sungguh-sungguh, yang hidupnya mau menyelesaikan kehendak Bapa. Ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Terima kasih buat Bu NN, buat kesaksiannya yang begitu menguatkan kita ya. Saya juga melihat dulu bagaimana kalau dia konseling dengan saya, sepertinya dia sebagai seorang istri ya, sudah belum punya anak, rasanya kayak nggak dihargai. Tapi saya tetap bilang, tetap semangat, tetap percaya. Walaupun suamimu tidak memperhitungkan hidupmu, tapi tetap ada Tuhan yang memperhitungkan hidupmu. Ya, di situ kita lihat kalau Bu NN menyerah, Bu NN tidak akan melihat hari ini bagaimana Tuhan pulihkan rumah tangganya, suaminya. Ya, tapi ketika dia berani bayar harga, tidak enak memang. Jadi keset pasti ya, harga diri, dipukul, wah itu bayar harganya mahal. Tapi kita mau belajar malam ini. Kita akan belajar bagaimana ketika kita ini bukan siapa-siapa. Makanya kita kalau bermegah, jangan ketika suami kita sudah berkata, kamu istri yang hebat, aku mencintaimu. Sekalipun kita dibilang bodoh, istri yang buat susah. Tapi selama hidup kita ini ada di dalam perlindungan Tuhan, kita ini tahu siapa kita. Yuk kita lihat ya, hari ini jangan berkecil hati. Kalau dunia merendahkan saudara dan saya, percayalah Tuhan pasti mengangkat saudara dan saya. Yuk lihat ayatnya. Kita belajar ya. Dulu saya juga merasa sebagai seorang wanita, walaupun saya merasa, Tuhan kok saya ini kayaknya hidup tidak berharga ya. Rasanya hidup ini kok saya sudah tidak bisa apa-apa, tidak pernah bisa jadi istri yang bisa kerja, sekali kerja, usaha bangkrut lagi ya. Habis itu suami saya memaki-maki saya. Memang kamu ini dasar, memang tidak pernah bisa ngapa-ngapain, berbuat apa-apa. Bisanya apa kamu? Sekarang aku kasih kamu modal usaha, buktinya mana? Bangkrut kan? Nah, dari situ saya merasa bahwa saya ini kok bodoh ya Tuhan, tidak punya nilai apa-apa. Tapi ketika saya belajar mengerti firman, betapa hidup saya hari ini, Mazmur 8 ayat 5-7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Aduh, diingat Tuhan itu tidak ngomong manusia yang cantik, yang pinter, yang bisa cari uang, yang bisa membina rumah tangganya baik-baik, yang suaminya cinta dia. Enggak loh saudara ya. Baik seorang suami juga, bukan seorang suami yang harus jadi kaya raya, yang bisa beli rumah, beli mobil, enggak saudara. Tapi firman Tuhan malam ini berbicara, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya, siapapun kita hari ini, kita ini bangga. Kenapa? Karena yang mengingat kita adalah Tuhan. Kita sering lupa kepada Tuhan. Kalau lagi enak, lagi nyaman, keadaan kantongnya tebal, semuanya baik-baik, kita sering lupa sama Tuhan. Tapi buat Tuhan, dia tidak pernah lupa saudara dan saya. Lihat ya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sudah diingat, diindahkan. Diindahkan itu apa? Diperdulikan. Berarti saudara dan saya itu luar biasa enggak? Sudah selalu diingat, masih diperdulikan lagi.
Ya, lihat kata-kata. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Aduh, luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita hari ini siapapun saudara, mungkin saudara punya masa lalu yang kelam. Saudara mungkin masa lalu saudara mungkin orang yang hina, berbuat dosa, hidup dalam lembah dosa. Enggak jadi masalah. Waktu saudara terima Yesus, waktu saudara berkata, Tuhan inilah hidupku. Walaupun mungkin saudara hari ini dulunya kaya, sekarang jadi miskin. Saudara mungkin dulu punya suami yang baik, sekarang sudah ditinggalkan dan saudara dianggap keset, dianggap sampah. Saudara hari ini siapapun kita hari ini, kita percaya ketika kita bukan siapa-siapa, kita hari ini berbangga dirilah. Kenapa? Karena firman Tuhan kita ini selalu diingat dan diindahkan. Ya, 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana kalau Tuhan itu mengingat dan memperdulikan saudara dan saya. Apa yang dia berikan kuasa di dalam hidup saudara dan saya. Lihat ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, luar biasa. Kita ini jangan minder. Kita ini jangan membandingkan hidupnya tetangga yang kaya. Hidupnya orang lain yang hidupnya makmur, sukses, pinter, S3. Sementara saya SMA ndak lulus S-teler. Oh, ndak jadi masalah saudara ya. S-teler tapi hidupnya taat, takut sama Tuhan, tetap di pemandangan Tuhan, saudara dan saya itu diingat dan diperdulikan. Ketika kita diingat dan diperdulikan, ingat firman ini, kita itu dibuat sama, hampir sama seperti Allah, serupa. Saudara lihat ya, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Yang kedua, saudara sudah diberi mahkota kemuliaan dan hormat. Bukan mahkotanya aib, bukan mahkotanya itu memalukan. Walaupun saudara dari orang yang biasa-biasa hari ini bangga. Waktu saya dengar firman ini baca, saya bilang gini, aduh berarti saya ini berharga ya Tuhan. Walaupun suami saya sudah bilang, kamu ini istri yang gak bisa apa-apa. Memang kamu ini otaknya dari dulu gak dipakai, kamu ini gimana. Tapi ketika kita belajar hari ini firman, saya mengerti, oh saya bangga diri karena saya diingat dan diperdulikan Tuhan. Lihat yang berikutnya ya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita diberi kuasa. Kita ini makhluk yang mulia. Kita ini berkuasa atas segala ciptaannya. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki kita. Yuk kita lihat 3 hal ya. Jadi hari ini siapapun saudara, mau saudara itu masa lalunya penjahat, kelam, hari ini hidupmu mungkin dulu kaya, habis gitu miskin, orang lain meninggalkan engkau. Mungkin suamimu, iparmu sekarang hari ini lebih menyayangi wanita tobat. Mungkin saudara dulu sebagai pengusaha, sekarang bangkrut, saudara harus kerja sama orang lain. Saudara tidak perlu minder, tidak perlu berkecil hati. Malam ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya, Tuhan tidak pernah pandang siapapun status saudara. Tuhan tidak pernah tanya bagaimana masa lalu saudara. Tuhan tidak pernah tanya rumahmu berapa luasnya. Orang dunia selalu lihat rumahmu luasnya berapa, rumah mewah, mobilmu di atas berapa M. Apalagi bagaimana ke statusmu, bagaimana S1, S2, profesor dan sebagainya. Tapi malam ini Tuhan berkata, aku selalu mengingat dan mengindahkan, memperdulikan setiap manusia. Siapapun engkau, aku ini sebagai bapakmu dan aku memberikan 3 hal. Hari ini yakinlah, GR hari ini. Engkau tahu bahwa di dalam hidupmu jangan dianggap sepele. Orang lain boleh menghina.
Orang lain boleh menganggap engkau keset, tapi ketika engkau baca firman ini, mulai sadari bahwa siapa engkau di pemandangan Tuhan. Bahwa hari ini kita semua ini nggak peduli kaya, miskin, nggak peduli pas-pasan, bodoh, pinter, semua status, semua apa yang kau miliki di dunia ini, malam ini abaikan. Kita semua yang bergabung di dalam Zoom ini memiliki status yang sama di hadapan Tuhan, yaitu sebagai orang benar, orang yang diingat, diperdulikan Tuhan. Tuhan memberikan kita sebagai pribadi yang serupa dengan Dia. Nanti kita lihat. Yang kedua, kita ada diberikan pribadi yang selalu bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Tidak ada proses, walaupun suamimu berselingkuh sampai punya 2 anak, dia tetap memberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Walaupun hari ini orang merendahkan engkau karena engkau bangkrut, dulu engkau disanjung-sanjung, tapi hari ini engkau tidak diorangkan orang, karena engkau status sosialnya sudah mulai merosot, ada di bawah. Percayalah, hari ini mulai waktunya untuk bangkit, bahwa kita pada akhirnya ketika kita menyelesaikan proses, menyelesaikan kehendak Bapa, maka kita sudah disediakan mahkota kemuliaan dan hormat. Orang yang merendahkan kita nanti pada akhirnya akan kagum, kita akan diangkat seperti Yusuf di akhir zaman. Siapa yang memperdulikan orang narapidana, siapa yang memperdulikan budak, orang yang dianggap, tidak diorangkan. Tapi kalau Tuhan berkata bahwa waktuku untuk mengangkat orang-orang yang hina, yang takut akan aku, maka kita semua pasti bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Suatu kali orang akan menghormati kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang memberikan promosi dan mengangkat hidupmu dari yang tidak diperdulikan orang menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Amin. Yang ketiga, kita adalah pribadi yang memiliki kuasa di bumi, yaitu kita makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Betapa kita punya kuasa. Yuk kita bahas satu persatu ya. Jadi hari ini jangan saudara terus terpuruk, aku ini tidak diperdulikan orang, Bu Eli. Aku ini kalau mau datang ke PD Victory kadang-kadang sungkan loh, Bu Eli. Lihat sebelah cantik sebelah kok, aduh Bu Eli, tidak usah. Kita punya status hari ini sebagai anak Allah. Kita ini hari ini, malam ini katakan, aku adalah orang-orang yang selalu diingat dan diperdulikan oleh Tuhan. Enggak peduli manusia mau anggap aku sampah, enggak mau anggap aku apapun, aku cukup bangga menjadi anak Allah dan aku tahu hari ini. Yuk kita lihat bagaimana kita hari ini menjadi pribadi yang serupa Allah ya. Waktu saya mempersiapkan ayat ini, saya cari ayat Tuhan gitu ya. Ternyata Tuhan berikan saya 3 bagaimana serupa Allah. Yohanes 14 ayat 12. Yuk, siapa sih saudara? Makanya kalau menghadapi masalah, saudara tidak mampu, percayalah, ayat ini ketika kita diberi kuasa, kita itu jangan meremehkan kemampuan kita. Betapa ada kuasa sebagai orang benar ketika kita hari ini menyadari siapa saudara di pemandangan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, lihat ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, kita percaya, kita besok ya merayakan bagaimana hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita percaya. Ketika Yesus pergi kepada Bapa, kita itu sudah diberi kuasa melakukan pekerjaan yang besar. Di dalam hidup saudara, jangan dianggap sepele.
Saudara hari ini terpuruk terus karena saudara tidak menyadari ada kuasa ilahi dalam hidupmu, melakukan pekerjaan yang besar melalui imanmu, melalui perkataanmu. Engkau punya kuasa ilahi melalui pikiran. Kita ini bisa melakukan hal-hal yang besar ketika imanmu besar, ketika pengharapanmu besar, ketika apa yang kau katakan yaitu perkataan firman yang punya kuasa dan engkau meyakini bahwa apa yang saudara ucapkan itu sesuatu yang punya dampak yang luar biasa karena hidup mati dikuasai oleh lidah dan itulah kuasa ilahi. Saudara menyadari bahwa dalam hidupmu hari ini walaupun kau berkata gini, Bu Eli, saya sekarang di PHK, Bu Eli. Saya sudah tidak tahu, umur sudah mendekati usia tua, Bu Eli. Gimana? Jangan berkecil hati. Kalau Tuhan berkata, kamu itu pribadi yang serupa dengan aku. Otomatis engkau punya kuasa ilahi yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Engkau tidak menyadari bahwa imanmu bisa memindahkan gunung. Pakai iman, pakai pengharapanmu di dalam aku, tidak pernah mengecewakan. Semakin itu engkau aktifkan, maka engkau akan melihat pekerjaan yang besar itu akan terjadi atas hidupmu. Percayalah itu. Jadi hari ini jangan terus lihat kenyataan hidup, lihat ketidakberdayaanmu. Kalau firman Tuhan berkata engkau ini pribadi yang diingat dan diperdulikan, itu berarti sadarilah hari ini dalam hidupmu ada kuasa ilahi. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Makanya ketika kita percaya sama Yesus, saudara dapat melakukan hal yang mustahil. Bukan saya yang berkata, tapi Tuhan berkata bagi orang percaya, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu Yesus yang memberi jawaban. Itu berarti jangan berpikir, bisa enggak ya? Bisa enggak? Selama kita jadi orang percaya, kita punya kuasa. Di dalam hidup kita tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa yang tidak mungkin hari ini ketika engkau menyadari dalam hidupmu bahwa engkau punya kuasa ilahi, maka engkau selain dapat melakukan perkara yang besar, engkau juga mempunyai satu kuasa. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berarti engkau punya kuasa enggak untuk menciptakan mujizat? Bisa. Lewat perkataanmu juga, lewat apa yang engkau percayai bersama Tuhan. Tuhan, hari ini aku memang tidak punya kerjaan. Hari ini suamiku tambah parah, pasangan hidupku tambah parah, anak-anakku tambah parah. Tapi aku percaya kok Tuhan, dalam hidupku ada kuasa ilahi. Saat aku percaya Tuhan bahwa engkau sanggup, engkau pasti sanggup. Maka aku tahu bagi orang percaya, itu dapat melakukan hal yang mustahil. Selama kita percaya, itu yang akan terjadi. Amin, saudara. Yuk, yang ketiga. Selain melakukan pekerjaan besar, melakukan hal yang mustahil. Yang ketiga, saudara lihat. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Yuk, kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, lihat ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Makanya kalau jadi orang percaya takut setan itu tidak masuk akal. Ya, saudara, hari ini engkau diberi kuasa ya. Kalau ada orang sakit, ada orang apapun, saudara punya kuasa ya, doakan rumahnya orang, enggak apa-apa. Kalau misalnya diminta pemberkatan rumah, tolong didoakan supaya enggak ada bekas-bekasnya orang yang dulu penyembah berhala. Kita punya kuasa, saudara ya. Yuk kita lihat
Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Luar biasa. Jangan takut. Hari ini kalau orang merancangkan yang jahat, sampai orang ini memberikan racun maut pun, percayalah, sebagai anak Tuhan, kita dijamin tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Luar biasa, ya. Jadi hari ini jangan meremehkan loh kuasa yang ada di dalam hidupmu. Kalau kita serupa Allah, pasti kita bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan kita pasti sudah menang atas maut. Walaupun orang merancangkan untuk yang jahat sampai membahayakan nyawa saudara, percayalah, roh yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Saudara tidak akan pernah yang namanya minum racun maut. Itu sebabnya 3 hal. Jadi kalau serupa Allah, yaitu melakukan pekerjaan yang besar, melakukan hal yang mustahil, melakukan hal yang ajaib, dan tanda-tanda bagi orang percaya. Ya. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana kalau kita adalah pribadi yang bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Ya. Pribadi yang bermahkota kemuliaan dan hormat. Mazmur 139, ya. Tadi sementara saya ingat Bu NN kesaksian beberapa hari yang lalu, sebentar, baterai saya habis. Beberapa hari yang lalu itu ada orang yang biasanya sering konseling sama saya, ya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya melihat bagaimana perjuangan saya akhirnya memenangkan pertandingan. Sekalipun terlihat suami saya di awal ya nggak pernah memperhatikan dia. Jadi singkat cerita, dia punya suami yang selingkuh, dia nggak pernah tahu ya. Dan yang membuat dia kaget, ternyata selingkuhan suaminya itu adalah pembantu rumahnya sendiri. Jadi bertahun-tahun dia tidak pernah tahu bahwa suaminya ini punya simpanan ya. Singkat cerita, ketika saya berkata, sudahlah, sabar, nggak usah diperdulikan. Percaya ada bagian Tuhan yang jauh lebih besar, ya. Saya cuma bilang gitu, nanti pada akhirnya suamimu akan melihat bagaimana suatu kali usaha jeripayahmu itu nggak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan, karena nanti kemenangan pasti terjadi. Singkat cerita, karena dia hari itu shock, ya. Dia berkata, Bu Eli, saya tidak pernah nyangka bahwa orang yang saya percayai selama ini ternyata ya suatu kali dia kaget. Kenapa? Gara-gara kagetnya gini, saudara. Suatu kali waktu si pembantu punya anak, ya, dia melihat bahwa anaknya ini kok mirip sama suaminya, gitu ya. Tapi dipikir-pikir, masa iya? Ini kan orang kepercayaan saya, gitu ya. Dan ternyata ketika dilihat semakin besar, anak ini semakin mirip sekali. Sudah mukanya mirip. Dan dari situ dia mulai yakin bahwa ini anak dari suaminya. Singkat cerita, ketika hari itu ketahuan, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suaminya mengakui, pembantunya mengakui, dan hari itu tidak ada pilihan lain. Suaminya cuma bilang gini, kalau kamu tidak bisa terima, ya kita cerai. Kalau kamu hari itu bisa terima, ya sudah, kita sama-sama jalan. Saya sama kamu, dan saya juga sama mbaknya ini. Ya, singkat cerita hari itu tidak mudah buat dia menjalani. Ya, sekalipun dibedakan rumah, tapi tetap dalam rumah satu kompleks perumahan. Dan dia berkata rasanya tidak adil. Tapi ketika dia tetap rela diinjak-injak, bayar harga jadi keset sekalipun, suaminya tidak menghormati. Sejak itu pembantunya juga seperti Hagar, mulai berulah, tidak menghormati. Ya, karena merasa sekarang sudah dianggap istri, status istri kedua sah. Ya, dianggap sah karena apa? Karena istri pertama sudah tahu. Tapi pembelaan Tuhan, keadilan Tuhan itu tetap terjadi.
Si istri belajar untuk menerima karena dia mengerti firman dan dia belajar mengampuni dengan tulus. Singkat cerita, ketika anak itu sudah mulai besar tanpa ada gejala, tiba-tiba anak itu kena kanker. Ya, kanker sudah stadium akhir. Saudara lihat ya, Tuhan itu tetap sebagai hakim yang adil. Singkat cerita, keadaan hidupnya hari ini Tuhan bela, ya, anak-anaknya Tuhan promosikan, anak-anaknya diberkati Tuhan, anak-anaknya hari ini mendapat satu promosi, baik studi, baik apa. Tapi sementara orang yang menyakiti hati ini, hari itu anaknya didapati kena penyakit kanker, ya. Itu sebabnya hari ini percayalah saudara dan saya, hari ini siapapun saudara, yuk kita baca. Kalau Tuhan berjanji memberi mahkota kemuliaan dan hormat, percayalah mahkota itu bukan hancur, bukan aib. Keturunanmu akan menikmati kemuliaan dan hormat. Yuk kita baca. Mazmur 139 ayat 13 dan 14, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Jangan menganggap remeh dirimu, hati-hati. Kalau orang berani menghina biji mata Allah, berani menghina orang percaya, lihat ya, berarti menghina penciptanya yang membentuk kita semua. Buah pinggang menenun saudara dan saya dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi hari ini kita semua menyadari ya, jangan anggap remeh loh saudara, walaupun diduakan, tidak diorangkan. Yang namanya wanita tobat itu berani pasang status apapun ya. Saya lupa cerita tadi, yang terakhir anaknya kanker dan meninggal ya. Saudara jangan main-main dengan orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan berkata, aku ini penenun. Aku yang menenun engkau sejak dalam kandunganmu. Dan sadari, kalau aku yang menenun, pasti engkau itu orang yang luar biasa. Yang menenun aja punya kuasa maha besar. Yang menenun saudara siapa? Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang maha hebat. Super duper luar biasa yang menenun saudara. Kira-kira saudara jadi anak ini luar biasa enggak? Pasti. Sampai dalam hidup saudara diberi mahkota kemuliaan dan hormat karena kejadian hidup yang saudara alami. Walaupun aib, itu tetap kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Saudara dan saya percayalah berharga mulia. Yang pertama kita lihat, kita ini ditenun, dibentuk Tuhan sejak kandungan. Makanya kita bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Yang kedua, kita ini memiliki kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Yang ketiga, Yesaya 43 ayat 4 itu ayat yang luar biasa yang menjadi ayat kebanggaan saya. Seperti firman ini berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi hari ini kalau sesuatu yang berharga mulia, percayalah walaupun engkau musuhnya pembantu. Jujur buat ibu yang saya konseling ini tidak gampang saudara. Saya tahu bahwa suaminya juga seorang yang kaya. Ya, jadi bayangin hari itu nama baik dia disejajarkan dengan mbaknya. Saudara bisa bayangin betapa harga dirinya diinjek-injek sama suami, sama pembantu. Dan yang lebih menyakitkan, pembantu ini mulai kurang ajar. Ya, itu sebabnya, tapi Tuhan tetap pada akhirnya memberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Pasti ada kemenangan. Kenapa? Karena kita ditenun sejak dari kandungan ibu kita pasti kejadian hidup kita tidak mungkin berakhir dengan kekalahan.
tapi sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Yang ketiga, kita ini berharga, mulia, dan dikasihi. Yang terakhir, yuk kita lihat, kita adalah pribadi yang berkuasa di bumi. Jadi hari ini siapapun saudara, jangan minder ya, mulai menyadari dalam hidupmu serupa dengan Allah, ada kuasa ilahi. Yang kedua, sadari, Tuhan, aku tahu di balik semua proses yang arahnya hancur-hancuran aib, pasti berakhir dengan mahkota kemuliaan dan hormat. Aku percaya itu. Itu percayai terus, saudara. Karena dalam hidupmu, kalau engkau percaya akan itu, kejadian hidupmu akan berakhir dengan dahsyat dan ajaib. Ya, kita ini bangga loh, ditenun Tuhan loh, tangan Tuhan sendiri. Jadi jangan berkata aku ini memang bodoh, aku ini memang istri yang sial. Jangan seperti itu. Ya, kegagalanmu bukan akhir dari segala-galanya. Manusia bisa gagal karena kita memang debu. Siapapun itu, orang sukses, konglomerat, maupun kaya sedunia, perlu sadar, dari debu kembali debu. Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Apa yang membuat saudara luar biasa? Karena tangan Tuhan yang hebat, yang menenun saudara dan saya, membentuk buah pinggangmu sejak dari kandungan. Itu sebabnya kalau kita gagal, kita bangkit kembali, maka kita akan melihat mahkota kemuliaan, kehormatan di akhir proses. Pasti ada kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Kita akan melihat satu kemenangan karena hidup kita berharga, mulia. Sesuatu yang berharga itu pasti diingat, diperdulikan. Gak mungkin hari ini apa yang menjadi kerugianmu, nama baikmu dirusak orang. Percayalah, orang yang merusak nama baikmu itu akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Karena siapa yang berani mengusik sesuatu yang ditenun, siapa yang berani mengusik biji mata yang dihargai dan mulia, akan berurusan dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus sebagai hakim yang adil. Lihat ya, akhirnya apa? Si nyonyanya tetap nyonya menir, tetap dapat fasilitas surga, anak-anak dipromosikan, sementara pembantu yang sok-sokan akhirnya tetap menuju hancur. Jangan main-main, makanya bapak-bapak ya, kalau yang selingkuh ya, hati-hati. Jangan menganggap istrimu rendah. Walaupun mungkin istrimu sudah tua, badannya mengembang ke kanan ke kiri, ya sudah tidak seperti 17 tahun yang lalu. Ya bagaimana? Namanya proses gravitasi. Hormati. Hormati. Siapapun itu tetaplah sesuatu yang berharga, mulia loh di mata Tuhan. Istrimu walaupun melebar ke kanan ke kiri, yang namanya muka sudah keriput, tetap itu sesuatu yang ditenun oleh Sang Pencipta sejak kandungan. Kalau berani mempermalukan, berani menginjak-injak, sekalipun kau punya kuasa, kau punya uang, engkau sombongnya seperti apapun, pada suatu kali Sang Pencipta, sesuatu yang berharga mulia itu tetap akan posisinya di atas. Mau dijatuhkan 1000 tangan sekalipun tidak akan pernah bisa. Karena yang berharga mulia di tangan Tuhan itu posisi saudara tidak akan pernah dibawa. Yakinlah itu. Kalau sesuatu yang berharga mulia itu tidak akan pernah diizinkan jadi keset seterusnya. Kita semua perlu menyadari. Amin. Yuk. Yang ketiga, bagaimana pribadi yang berkuasa, Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya biji itulah yang akan menjadi makananmu. Ya,
Jadi hari ini kita percaya bahwa kita adalah pribadi yang berkuasa di bumi. Sampai Tuhan memerintahkan beranak cuculah, bertambah banyak ya. Kalau beranak cuculah, jangan bukan kawin sana sini. Itu bukan artinya itu ya. Jadi kalau beranak cuculah itu ya sudah kepada pasanganmu yang mula-mula. Jangan berkata, oh beranak cucu berarti boleh kawin banyak Bu Eli supaya penuhi bumi. Ya, itu salah besar. Yang kedua, penuhi bumi dan taklukkan. Karena kita manusia yang ciptaan mulia di tangan Tuhan. Yang ketiga, yaitu berkuasa atas binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ini kita percaya setelah 3 hal ini, kita hari ini jadi orang perlu GR enggak saudara? Siapapun saudara perlu minder enggak? Duh, saya malu, saya enggak punya uang, saya ini enggak sekaya dia. Enggak usah saudara. Selain saudara tahu siapa belum dalam hidup saudara ada kuasa ilahi, serupa dengan Allah, saudara dan saya ada mahkota yaitu hormat dan kemuliaan, dan saudara diberi kuasa untuk menjadi pribadi yang berkuasa di bumi. Yuk kita semua bangkit. Apapun penderitaan, apapun proses, apapun kebangkrutan, apapun masalah yang saudara hadapi, mau tidak diperdulikan pasangan, 3 hal yang akan kita lakukan. Yuk Pram, siap-siap. 3 hal. Yang pertama, ketika aku bukan siapa-siapa, maka yang pertama adalah 2 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama. Jika aku harus bermegah. Pesan firman Tuhan malam ini, siapapun saudara dan saya, bermegahlah. Jadi jangan pernah hari ini hidupmu tidak bermegah. Tunggu kaya, tunggu suamiku berkata cinta aku, baru aku bermegah. Tunggu Bu Eli, kalau tokoku usahaku rame, nanti aku melayani Tuhan. Karena kalau sekarang saya malu, bukan itu saudara. Selama firman Tuhan berkata, 2 Korintus 10 ayat 13, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Hari ini Tuhan mau buat saudara dan saya, apapun kenyataan hidupmu, engkau punya kelemahan, engkau manusia yang lemah. Tuhan menyadari, jangan minder. Walaupun engkau tidak sehebat orang lain, engkau punya keterbatasan, engkau tidak sesukses orang lain, adikmu kandung mungkin sukses, tetanggamu, mungkin orang sahabat karibmu sukses, bisa kerja, menghasilkan uang puluhan juta setiap bulan, sementara saudara hanya jual kue. Hari ini firman Tuhan, yuk sadari siapa saudara di pemandangan Tuhan. Saudara adalah pribadi yang diingat dan diperdulikan Tuhan. Manfaatkan semua benih-benih ini supaya saudara ketika firman Tuhan berkata, bermegahlah di atas kelemahan. Itu berarti di saat kelemahanmu lah, ketika engkau bermegah, maka kuasaku akan menjadi sempurna di atas kelemahanmu. Kelemahanmu bukan menjadi kelemahan, tapi kelemahanmu akan menjadi kekuatan. Makanya kalau hari ini engkau tidak bisa bermegah, terus mikiri aku siapa, aku ini janda, aku ini siapa Tuhan. Selama itu engkau lakukan, engkau tidak akan pernah menikmati kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini berbanggalah. Kalau firman Tuhan berkata, bermegahlah nak di atas kelemahanmu. Karena di balik kelemahanmu ada kuasaku yang bekerja. Kelemahanmu akan menjadi kelebihanmu dan kekuatanmu. Yang kedua, 2 Korintus 10 ayat 17. Yuk kita baca. Ya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi hari ini bermegah dalam Tuhan itu apa? Tidak usah bingung. Selama engkau jadi pelaku firman, Kristus ada di dalam hidupmu, bermegah, bangga. Nggak usah bingung. Maupun pelakor wanita tobat itu seolah-olah dicintai. Tapi kalau engkau hari ini sudah menjadi pelaku firman, selebihnya nggak usah dipikir. Yang penting hari ini saya berkata, Tuhan hari ini saya bermegah. Yang penting saya sudah lakukan firman. Saya bukan jadi preman lagi. Saya sudah punya karakter Kristus. Saya sudah jadi pelaku firman. Itulah kebanggaan saya. Karena ketika saya jadi pelaku firman, saya patut bermegah.
siapa saya di pemandangan Tuhan adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Karena saya bisa menaklukkan daging, bisa menaklukkan hawa nafsu saya, keinginan emosi marah saya bisa memenangkan. Senyatanya saya adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, siapa saudara bermegah hari ini? Yuk buka Galatia 6 ayat 14 ya. Setelah itu selesai, baca quote, setelah itu selesai. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain di dalam, lihat ya, luar biasa. Saudara tidak bakal ngomong seperti ini selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, orang kalau ngomong salib tidak mau. Tapi lihat firman Tuhan berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya yang pikul salib hari ini jangan minder. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang. Orang lain 1 bulan selesai dapat pekerjaan. Aku mana Tuhan? Sudah berapa bulan pengangguran, usahaku macet. Tapi hari ini Tuhan berkata, bermegahlah di dalam salib Yesus Kristus. Jadi hari ini yuk, kalau engkau mau melihat dalam hidupmu, kuasa ilahi itu aktif. Engkau akan menikmati mahkota dan engkau diberi kuasa untuk hidup di bumi ini. Selama kita hidup di bumi, tidak perlu takut. Sadarilah siapa hidupmu di pemandangan Tuhan. Yang Tuhan mau malam ini, bermegah dalam 3 hal. Yaitu bermegah dalam kelemahan, bermegahlah dalam Tuhan, karena saudara sudah jadi pelaku firman. Yang ketiga, bermegahlah dalam salib Kristus. Siapa yang malam ini masih menjalani proses salib, tetaplah tenang, bermegah. Jangan mau hidup terpuruk. Semakin terpuruk, semakin engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Semakin engkau tidak bisa melihat kelebihan. Apa yang Tuhan sudah sediakan, kekuatan. Apa yang Tuhan sudah sediakan di balik salib. Tapi hari ini, bermegahlah. Orang kalau ketemu saudara, gimana kabarmu? Usahamu bangkrut ya? Nggak usah sakit hati. Saya dulu kalau ketemu orang ditanya gini, gimana El suamimu? Aduh, saya lo ketemu suamimu ya. Saya lihat-lihat yang perempuan itu cantik loh. Saya lihat-lihat badannya seksi juga ya. Masih muda. Saya tahu kalau dulu saya nangis. Saya tahu Tuhan sakitnya. Tapi waktu saya mengerti firman, saya katakan, oh enggak apa-apa. Saya siap begini, ya memang cantik kok. Ya, memang badannya seksi. Tapi yang membuat hidup saya lebih dari dia adalah karena saya tahu bahwa saya adalah orang yang benar. Saya hidup walaupun tidak seseksi dia, tidak secantik dia, tapi saya hidup tahu siapa hidup saya, bahwa hidup saya adalah orang-orang yang hari ini tidak menyakiti hati orang. Cantik, seksi, kaya, tapi nyakiti orang buat apa? Tapi buat hidup saya ketika saya mengerti firman hari ini, saya nggak mau terpuruk. Saya bilang sama hidup saya, bermegahlah Eli, bermegahlah Eli. Di dalam kelemahan, di dalam kuasa Tuhan, engkau bermegah, dan hari ini engkau bermegah di dalam salib Kristus. Karena jangan memandang hina salib. Salib bukan sesuatu yang hina. Sekali lagi, jangan pernah bersedih ketika proses salib masih terjadi. Jangan memandang hina salib Kristus. Kalau itu terjadi dan engkau harus memikul salib sampai hari ini, walaupun engkau sudah taat, tapi proses salib masih berlanjut, sekali-kali Tuhan berkata, bermegahlah. Yuk baca quote yang terakhir. Siapapun status kita di mata dunia saat ini tidak akan merubah status kita di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah selesai Zoom ini, tidak ada orang yang minder, tidak ada orang yang kecil hati, tapi semuanya terjadi karena kita berharga, mulia di mata Tuhan. Tetap bermegah di dalam salib Kristus, tetap bermegah di dalam kelemahanmu, tetap bermegah sebagai pelaku firman. Itulah pemenang-pemenang yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Ketika kami merasa malam ini Tuhan, kami bersyukur buat jawaban yang Kau berikan lewat firman.
Mungkin di hari-hari ini engkau merasa hidupmu sudah tidak berharga. Mungkin hari-hari ini engkau merasa bahwa hidupmu sudah tidak diperdulikan oleh suami atau pasangan hidup. Baik itu oleh orang tua, orang sekitar, karena engkau hari ini mengalami kejatuhan. Engkau berada di titik nadir. Engkau mengalami masa lalu yang kelam. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan malam ini, ketika engkau bukan siapa-siapa dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa, hari ini waktunya engkau datang percaya kepadaku. Jangan terus hidup di dalam penghakiman dunia, karena dunia selalu menghakimi engkau. Tapi ketika engkau mengerti firman-Ku, Tuhan berkata, siapa engkau di pemandangan-Ku? Engkau adalah manusia, anak-anakku yang aku sangat pedulikan dan aku selalu mengingat engkau sebagai biji mataku. Tidak akan pernah aku izinkan siapapun yang bisa mengusik biji mataku. Siapapun yang mengusik biji mataku yang berharga mulia, karena aku menenun engkau sejak dalam kandungan ibumu. Bahkan engkau hari ini adalah sesuatu yang spesial. Maka orang-orang ini yang akan berhadapan dengan aku. Engkau tidak perlu sakit hati, engkau tidak perlu pakai kekuatanmu sampai engkau menuntut di pengadilan dan sebagainya. Bahkan engkau merasa tidak terima dan sebagainya sampai engkau merancangkan hal yang jahat. Cukup percaya dan serahkan semua kepadaku. Apapun hari ini bentuk ketidakadilan, baik orang yang menjatuhkan bisnismu, orang yang membawa kabur uangmu, orang yang membawa kabur daripada pasangan hidupmu hari ini, ketidakadilan yang terjadi karena engkau hidup di masa-masa yang jahat semakin jahat, dan kau harus melewati itu. Dan Tuhan berkata malam ini, jangan pernah terpuruk. Jangan pernah berkecil hati, sadarilah dalam hidupmu ada kuasa ilahi. Lihat pada akhirnya engkau akan melihat semua ini akan berakhir dengan kemuliaan dan hormat. Percayalah semua yang ada di bumi ini aku sudah memberi engkau kuasa. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman ini akan membawa anak-anakmu bangkit. Kami mau bermegah dalam 3 hal. Bermegah di dalam salib Kristus, bermegah di dalam kelemahan, bermegah yaitu menjadi pelaku firman. Inilah pemenang-pemenang yang sejati. Terima kasih, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan saat ini, yang mengalami masalah pekerjaan Tuhan berkati. Berkati Bu NN, kami bersyukur buat pemulihan, kami percaya bukan hanya pemulihan rumah tangga, pekerjaan semuanya akan dipulihkan, dan Tuhan yang mengembalikan semuanya. Terima kasih Bapak, berkati juga anak-anakmu yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.